two, three. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi farada as-salah 'alal mu'minina wal mu'minat wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa sahbihi anjumi juhirat wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumil muhassabah anis sayyiati wal hasanah amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Fazkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul habibul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama-sama kita hormati Ibu Indah selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia serta para pemirsa dimanapun kalian berada. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana sampai saat ini kita masih diberikan beribu-ribu karunia kenikmatan, beribu-ribu nikmat sehat yang diberikan kepada kita, sehingga kita dapat melaksanakan seluruh perintah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selawat terungkai salam tak lupa kami hadiahkan kepada junjungan tertinggi alam manusia panutan umat, yaitu Habibana wa Nabiyana Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga selawat juga tercurah kepada keluarga, para sahabat dan kita selaku umat yang senantiasa istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin ma'asyiral muslimin, pemirsa dimanapun kalian berada. Kalau sabar adalah sifat yang mulia, sifat manusia yang sangat terpuji, dan setengah bagian daripada iman, maka setengah bagiannya lagi yaitu syukur. Syukur adalah sifat yang mulia, sifat manusia yang sangat terpuji, yang menandai atau menghargai nikmat daripada ilahi. Seorang manusia yang taat, takwa, yang ibadah, dia akan melahirkan tanda-tanda terima kasihnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, orang yang durhaka kepada Allah ialah tidak pandai bersyukur. Malah nikmat Allah yang banyak diberikan kepadanya dijadikan untuk mendurhakai Allah, membelakangi Allah. Summa na'udzubillah min zalik. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Seorang manusia tidak akan mungkin dapat menghitung nikmat yang Allah berikan kepadanya. Karena di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan, bismillahirrahmanirrahim, wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha innal insana lazalimun kafar. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya, dan jika engkau semua hendak menghitung nikmat yang aku berikan kepadamu, maka engkau tidak sanggup menghitungnya. Dan bersyukurlah kepadaku dan jangan pula berbuat kekufuran. Hadirin ma'asyiral muslimin, pemirsa dimanapun kalian berada. Syukur ini sangatlah penting dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, marilah kita perhatikan terhadap masalah syukur ini. Syukur banyak dijelaskan di dalam Al-Quran. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengait-ngaitkan syukur dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 152. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fazkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Kata Allah, ingatlah kalian semua padaku, kata Allah. Pasti aku akan ingat kepadamu. Dan bersyukurlah kepadaku dan jangan pula berbuat kekufuran. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menambahkan nikmat lagi kepada orang-orang yang bersyukur. Sesuai dengan firman Allah di Quran surah Ibrahim, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid.
Kata Allah, dan jikalau engkau semua hendak bersyukur kepadaku, maka aku akan menambahkan nikmatku lagi. Masya Allah. Hadirin ma'asyiral muslimin dimanapun kalian berada. Ulama berpendapat bahwasannya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala tidak hanya mengucap alhamdulillah wa syukurillah saja, tetapi dilakukan dengan melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan syukur itu terbagi menjadi 3. Yang pertama dengan syukur ilmu, yang kedua syukur keadaan, dan yang ketiga syukur perbuatan. Ilmunya apa? Ilmunya ialah dengan menyadari bahwa kenikmatan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Keadaannya apa? Keadaannya ialah menyatakan kegembiraan yang timbulnya sebab memperoleh kenikmatan tadi. Dan amalnya ialah membelanjakan sesuatu yang sudah pasti menjadi tujuan dan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Melihat contoh perbuatan daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam, teringat satu hadis yang diriwayatkan daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Ketika itu Rasul sallallahu alaihi wasallam bangun sembahyang di waktu malam. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yakumu minal laili hatta tatafazzara qaddamahu fakultu limastasna'u hadha ya Rasulullah wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min zambika wa ma ta'akhkhar. Qala afala uhibbu an akuna abdan syakuran. Masyaallah. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika itu bangun sembahyang di waktu malam sehingga bengkak kakinya, dan aku Sayyidatina Aisyah berkata kepada Rasul, "Wahai Rasulullah, mengapa engkau berbuat demikian? Bukankah dosa-dosa engkau yang lalu dan yang sesudah sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala?" Apa jawab Nabi? Jawab Nabi begitu indah. Bukankah aku adalah seorang hamba yang harus bersyukur dan banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, marilah kita untuk senantiasa menciptakan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan marilah kita untuk senantiasa mampu selalu sabar atas segala cobaan dan ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kelak akan mendapatkan hidayah dan hikmah daripada rasa syukur dan rasa sabar tersebut. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Muhammad Fatur Al-Faqih dari kelas 1E pamit undur diri. Komat kamit baca mantra, mohon pamit sampai jumpa. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umurku panjang, boleh kita berjumpa lagi. Unzur man qala wa la tanzur man qala. Billahi fi sabil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.